Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayoga dari kelas Manajemen Dunia C dengan NPM 224112000. Di sini saya akan menjelaskan tentang data, populasi, sampel, dan penyajian data dalam statistika ekonomi. Yang pertama ada data dan variabel. Pengertian dari data itu sendiri adalah sekumpulan datum yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis, dan selanjutnya diinterpretasikan. Kemudian variabel. Pengertian dari variabel adalah karakteristik data yang menjadi perhatian. Variabel juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada variabel diskrit, yaitu suatu variabel dengan nilai yang didapat dari dihitung atau terbatas, yang dapat dihitung atau terbatas. Yang kedua ada variabel kontinu. Adalah variabel dengan nilai tidak terbatas yang dapat diukur atau dicatat sampai tingkat kesempatan yang diperlukan. Kemudian ada data menurut skala pengukuran. Yang pertama ada data nominal. Sifatnya hanya untuk membedakan antar kelompok. Contohnya jenis kelamin, jurusan dalam suatu sekolah tinggi, yaitu manajemen atau akuntansi. Kemudian yang kedua ada data ordinal. Selain memiliki sifat nominal, juga menunjukkan peringkat. Contohnya itu tingkat pendidikan, yaitu peringkatnya kan ada SD, SMP, SMA, atau skala perusahaan. Ada skala perusahaan besar dan sedang. Lalu ada data interval. Selain memiliki sifat data ordinal, di sini juga memiliki sifat interval antar observasi dinyatakan dalam unit pengukuran yang tetap. Contohnya itu temperatur. Kemudian data rasio. Selain memiliki sifat data interval, skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingan antar dua nilai mempunyai arti. Contohnya yaitu tinggi badan, berat badan, dan waktu. Lalu lanjut jenis data menurut sifatnya. Data itu dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Ini akan menjelaskan data kualitatif terlebih dahulu. Pengertian dari data kualitatif itu adalah jenis data yang menggambarkan informasi melalui tipe data statistik deskriptif sehingga menjadikannya data yang diekspresikan dengan kelompok dan kategori daripada angka. Tipe data ini relevan untuk sebagian besar penelitian dengan penggunaan terbatas dalam statistik karena ketidakcocokannya dengan kebanyakan metode statistik. Data kualitatif itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada data nominal dan data ordinal. Yang pertama ada data nominal, yaitu dalam statistik, data nominal juga dikenal sebagai skala nominal, yaitu klasifikasi variabel kategori yang tidak memberikan nilai kuantitatif apapun. Kadang-kadang juga disebut sebagai data berlabel atau bernama. Istilah nominal berasal dari nomenklatur Latin, yaitu nomen, yang artinya nama, sehingga dipergunakan untuk memberi label atau menamai variabel tanpa memberikan nilai kuantitatif apapun. Ini tidak benar dalam beberapa kasus di mana data nominal mengambil nilai kuantitatif. Namun, nilai kuantitatif ini tidak memiliki karakteristiknya numerik. Yang kedua, data ordinal. Pengertian dari data ordinal adalah jenis kualitatif dalam data di mana variabel memiliki kategori alami, teratur, dan jarak antar kata tidak diketahui. Dengan demikian, data ordinal merupakan kumpulan dari variabel ordinal.
Misal data yang dikumpulkan dari mengajukan pertanyaan dengan skala Likert adalah ordinal. Selanjutnya ada data kuantitatif. Pengertian dari data kuantitatif yaitu jenis data yang terukur dan dapat dihitung. Data kuantitatif dapat dinyatakan dalam bentuk angka atau statistik. Pastinya, jenis data ini dapat diolah dengan menggunakan metode statistik untuk menghasilkan informasi yang berguna. Data kuantitatif biasanya digunakan dalam penelitian ilmiah dan dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Selain itu, ia juga dapat digunakan untuk membuat keputusan yang berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Contohnya, dalam penelitian mengenai efektivitas sebuah obat, data kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur efek obat terhadap pasien. Tingkat keberhasilan pengobatan atau efek samping dapat dihitung dan digunakan untuk menentukan apakah obat tersebut layak edar. Selanjutnya ada jenis data menurut sumbernya. Yang pertama ada data internal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di dalam suatu organisasi. Di dalam satu sekolah, misalnya data guru, data keuangan, data siswa, data prestasi siswa, dan sebagainya. Kemudian ada data eksternal. Data eksternal yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di luar suatu organisasi. Jadi perbedaan internal dan eksternal yaitu jika data internal yaitu menggambarkan kegiatan di dalam suatu organisasi, kalau data eksternal menggambarkan kegiatan di luar organisasi. Contohnya bagi suatu sekolah, misalnya tingkat DAFA, tingkat daya beli masyarakat, perkembangan biaya sekolah, permintaan atau demand, dan sebagainya. Lalu ada jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama ada cross-sectional data, yaitu data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang sama atau hampir sama. Contohnya ada jumlah mahasiswa UPI YPTK tahun 2016-2017 dan jumlah perusahaan Go Public tahun 2016. Kemudian ada time series data, yaitu data yang dikumpulkan selama kurun waktu atau periode tertentu. Contohnya, pergerakan nilai tukar rupiah dalam 1 bulan. Kemudian contoh selanjutnya, produksi padi di Indonesia pada tahun 2007 sampai 2016. Jenis data menurut cara memperolehnya. Pertama ada data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya. Misalnya, BPS melakukan sensus penduduk tahun 2000 untuk memperoleh data. Kemudian ada data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Misalnya, suatu perusahaan memperoleh data penduduk dari BPS, data perbankan dari BI, dan lain-lain. Lanjut ada tendensi sentral pengertian. Tendensi sentral atau ukuran pemusatan data merupakan salah satu teknik analisis data dalam statistik deskriptif. Tendensi sentral merupakan angka yang menjadi ukuran dari pemusatan distribusi data. Jenisnya ada 3, yaitu mean atau rata-rata, median nilai tengah, dan modus yaitu nilai yang sering muncul. Distribusi data dikatakan baik ketika data berdistribusi normal. Nilai dari mean, median, dan modus juga berpengaruh terhadap kurva distribusi data yang terbentuk. Lanjut ada ukuran pemusatan.
Salah satu aspek yang paling penting untuk menggambarkan distribusi data adalah nilai pusat data pengamatan atau central tendency. Setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data atau himpunan pengamatan dikenal sebagai ukuran pemusatan. Data atau tendensi sentral terdapat tiga ukuran pemusatan data yang sering digunakan, yaitu mean, median, dan modus biasanya. Lanjut, ada jenis-jenis ukuran nilai pusat. Ukuran nilai pusat merupakan ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Artinya, jika nilai keseluruhan dalam data tersebut diurutkan besarnya dan selanjutnya dimasukkan nilai rata-rata ke dalamnya, maka nilai rata-rata tersebut memiliki kecenderungan atau tendensi terletak paling tengah atau paling pusat. Jenis-jenis ukuran nilai pusat. Yang pertama ada mean atau rata-rata. Mean itu adalah suatu ukuran gejala pusat. Mean dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Menentukan mean dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Lalu ada median. Median atau kuartil adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Maupun sebaliknya, apabila suatu data mempunyai median, maka mediannya tunggal. Jika banyak data merupakan bilangan ganjil, maka median terletak pada data ke-1. Dan jika banyak data bilangan genap, maka median terletak n strip 2 dan data n dibagi 2 ditambah 1. Kemudian ada modus. Pengertian modus adalah data yang paling sering muncul. Modus merupakan ukuran pemusatan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Pengumpulan data yang diperoleh memungkinkan untuk memiliki nilai bonus yang tidak tunggal atau mungkin juga tidak memilikinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jika kalian berminat untuk dapat materi-materi statistika ekonomi selanjutnya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.